akan koordinasi dengan PBG itu sendiri, karena kewenangannya tidak di Pemda, jadi kita pasti koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, karena Ponpes itu kan di bawah Kementerian Agama. Ya, sementara itu Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebutkan hingga saat ini baru 50 pondok pesantren yang mengurus persetujuan bangunan gedung atau PBG. Ya, robohnya bangunan mushola di Pondok Pesantren Al-Qauzini, Sidoarjo, Jawa Timur menyebabkan lebih dari 52 santri meninggal dunia. Peristiwa ini membuat Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mempertanyakan struktur bangunan 3 lantai di area asrama santri pondok pesantren tersebut. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, dari ribuan pondok pesantren yang ada di Indonesia, baru sekitar 56 yang memiliki izin bangunan yang sah. Menteri PU mempertanyakan persetujuan bangunan gedung atau PBG Ponpes Al-Qauzini. Menteri Dodi menegaskan pesantren harusnya melakukan kepengurusan persetujuan bangunan gedung yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu pemerintah akan meninjau ulang penerapan izin bangunan pondok pesantren, juga akan melakukan pemeriksaan terhadap konstruksi pesantren. Oh, kalau itu harusnya kan semua pesantren itu ada izin, dulu kan namanya izin mendirikan bangunan ya, kan sekarang namanya ganti PBG. Nah itu nanti kita akan koordinasi dengan PBG itu sendiri, karena kewenangannya tidak di Pemda, jadi kita pasti koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, karena Ponpes itu kan di bawah Kementerian Agama. Ya, pemirsa, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menilai insiden yang terjadi di pesantren Al-Qauzini Sidoarjo, Jawa Timur menjadi pengingat semua pihak untuk mematuhi standar pembangunan gedung yang aman. Ya, AHY meminta pemerintah daerah maupun kementerian terkait untuk mengecek bangunan-bangunan infrastruktur yang ada di daerahnya, mulai dari bangunan sekolah, rumah sakit hingga fasilitas publik, agar kasus serupa tidak terulang kembali. Harus benar-benar mematuhi standar konstruksi pembangunan fisik. Janganlah kemudian sampai ini memakan korban dimanapun, ya, dimanapun. Jadi saya tentunya ingin ke depan bersama-sama dengan semua kalangan, Kementerian PU, tentu juga dengan semua pemerintah di daerah, berusaha agar menertibkan, agar meyakinkan bahwa bangunan-bangunan infrastruktur, baik itu sekolah, kemudian juga pondok pesantren, termasuk rumah-rumah sakit dan semua yang menjadi fasilitas publik ini memiliki kekuatan dan aman. Ya. Jangan sampai kita abai, tidak mematuhi. SOP itu ada karena memang sudah menjadi hasil riset dan terbukti. Mari sama-sama kita. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini memerintahkan untuk dilakukan pendataan dan pengecekan konstruksi bangunan setiap pondok pesantren yang ada di Indonesia. Hal ini sebagai bentuk evaluasi usai kejadian terkait dengan robohnya bangunan Ponpes Al-Qauzini yang menimbulkan puluhan korban jiwa di Sidoarjo, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk dilakukan pendataan dan pengecekan konstruksi bangunan setiap pondok pesantren yang ada di Indonesia. Hal ini sebagai bentuk evaluasi usai kejadian robohnya bangunan Ponpes Al-Qauzini yang menimbulkan puluhan korban jiwa di Sidoarjo, Jawa Timur. Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan Presiden terus memonitor kabar penanganan terhadap insiden di Ponpes Al-Qauzini. Prabowo juga telah memerintahkan menteri hingga gubernur untuk terus memberikan perhatian. Untuk mencegah hal serupa kembali terjadi, pemerintah akan segera melakukan pendataan seluruh pondok pesantren di Indonesia untuk memastikan tingkat keamanan bangunan. Sudah, beliau memonitor terus. Karena beliau kemudian memerintahkan kepada para menteri terkait dan gubernur wakil gubernur untuk terus memberikan perhatian. Evaluasi ke depan. Jadi semua pondok pesantren kita harapkan segera didata dan dipastikan keamanan dari sisi bangunan-bangunan infrastruktur pondok masing-masing. Diketahui bangunan pondok pesantren Al-Qauzini di Sidoarjo, Jawa Timur ambruk akibat struktur bangunan yang tak kuat. Akibat peristiwa itu, hingga Senin 6 Oktober 2025 lebih dari 50 orang meninggal dunia dan hingga kini petugas Basarnas serta BNPB masih berusaha melakukan pencarian sejumlah korban tertimbun puing bangunan. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, Tim Liputan IDX Channel.
Pemirsa, Kementerian Perindustrian optimis kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional akan meningkat hingga akhir tahun 2025. Ya, keyakinan ini didasari oleh daya tahan atau resiliensi para pelaku industri dalam negeri yang semakin menguat. Ya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan optimisme bahwa kontribusi sektor industri manufaktur terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional semakin menguat hingga akhir tahun 2025. Hal ini dipandang sejalan dengan target rasio kontribusi industri pengolahan manufaktur domestik terhadap PDB pada tahun 2026 mencapai 18,66%. Bahkan diharapkan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional di atas 8%. Selain menyasar peningkatan rasio kontribusi manufaktur PDB, pihaknya juga menargetkan untuk memacu pertumbuhan PDB industri manufaktur ke angka 6,52%. Investasi sektor manufaktur mencapai 852,9 triliun rupiah, produktivitas tenaga kerja manufaktur sebanyak 129,3 juta orang per tahun, serta kontribusi manufaktur terhadap total ekspor sebanyak 74,85%. Kontribusi manufaktur terhadap PDB itu akan semakin lama semakin naik, bukan hanya karena optimisme dari resiliensi manufaktur, kan, selama ini sudah terbukti, tetapi juga karena ada cara menghitungnya ya, yang selama ini masih tercecer, yang masih belum masuk ke dalam kantong manufaktur, itu nanti akan dikonsolidasikan. Jadi betul-betul kita semakin lama semakin precise, semakin tepat terhadap angka. Ya. Pemirsa, pelaku usaha tanah air yang tergabung dalam Indonesian Houseware Association atau IHA ini mendorong industri peralatan rumah tangga naik kelas. Ya, salah satunya dengan adanya standarisasi produk yang diatur pemerintah sehingga mampu berdaya saing dengan produk impor. Pelaku usaha yang tergabung dalam Indonesian Houseware Association atau IHA mendorong industri peralatan rumah tangga atau Houseware Indonesia terus berupaya naik kelas. Salah satunya dengan membangun ekosistem yang terintegrasi, yakni kolaborasi antara produsen lokal, pemerintah, distributor hingga pasar global. Ketua IHA, Syamsu Fajar menyebut ekosistem ini sangat krusial untuk menciptakan industri housewares yang sehat dan berdaya saing tinggi baik perusahaan besar maupun UMKM. Ya, tantangan mungkin untuk asosiasi ini tantangannya adalah membantu pemerintah supaya bagaimana bisa menyusun regulasi yang baik dalam segi houseware ini. Sementara itu, Direktur Utama Homco Victoria Makmur Tbk, Elis Kiswoto menilai salah satu langkah menjaga produk dalam negeri yakni dengan menggelar pameran berskala internasional agar pelaku usaha besar hingga UMKM dapat melihat langsung benchmark produk global, belajar inovasi desain dan kemasan, serta membangun jejaring dengan buyer dan distribusi internasional. 2025 ini sama seperti produsen lain ya, jadi kita pasti ada tantangan bahwa daya beli melemah juga pasti ada, terus kurs yang tidak menentu dan cenderung untuk melemahnya rupiah itu juga pengaruh juga, karena bahan baku kami semuanya pasti pakai acuan harga internasional. Penjualan industri peralatan rumah tangga di Indonesia diprediksikan mencapai 19,81 miliar dolar Amerika Serikat di 2025 dengan pertumbuhan tahunan sebesar 5,91% hingga 2030. Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel.